kali ini dalam rangka menyambut bergantinya dari winter ke spring, ya. Kita bikin Videonya outdoor. Di mana ini sekarang kita? Kita lagi di Kastil Arenberg. Ah ya, Seperti yang kalian lihat tuh di belakang. lihat nggak? Oke. Jadi hari ini topiknya sih topik ringan sih seputar budaya di sini, first impression kita pas kita pertama kali datang ke sini dan sistem transportasi dan sebagainya. Gitu. Oke. Mungkin Aku Prima, mahasiswi master untuk bidang food technology di KU Leuven. Sekarang aku menjalani semester 2 aku di sini dengan bahagia. Kenapa bahagia? Karena akhirnya berganti juga musim dari winter ke spring. Salah satu hal yang menurut aku paling bikin shock adalah musimnya sih ya, Indonesia tropical country, terus di sini sampai sini ya sampai di sini winter, dan itu bahkan kita sempat minus ya kalau nggak salah, dan itu bikin aku bener-bener shock karena aku nggak tahan banget sama yang namanya dingin. Itu salah satu first impression aku yang pertama kali banget pas keluar dari airport deh, itu adalah bahasanya. Karena di Belgia sendiri kita pakai 3 bahasa ya kalau nggak salah. Flanders kita bahasa Belanda, Wallonia kita pakai bahasa Prancis ya. Dan sebagian kecil itu pakai bahasa Jerman. Jerman yang di daerah yang dekat ke Jerman. Jadi waktu pertama kali landing, terus aku ambil kereta, aku bener-bener kayak ini ngomong apa, aku nggak ngerti gitu karena pengumumannya, even orangnya sendiri dia nggak jawabnya pakai Belanda dan aku cuma bisa bahasa Inggris gitu, makanya ya udah. Tapi lucunya sih orang sini tuh nanya ke kita tuh langsung pakainya bahasa Belanda. Iya, itu juga salah satu first impression aku datang ke sini. Tapi akhirnya lama-lama kuping juga jadi biasa sih. Kalau aku sih waktu itu first impressionnya dingin deh. Keluar airport tuh udah kayak kaku gitu. Tulang-tulang kayak di apa namanya? Kayak dipukulin. Iya, tapi emang beneran itu yang salah satu kita orang menusuk sampai tulang. Iya. Jangan sampai ke hati deh. Terus kalau untuk transport sendiri, sistem transportasi di sini. Di sini termasuk yang nyaman sih buat aku. Kalau aku karena kemana-mana aku naik sepeda di sini. Tapi ada beberapa kota kayak mereka juga provide kayak semacam tram atau bis yang satu. Ya kita tinggal ngetap pakai kartu, kita bayar, dan menurut aku itu udah sistematis banget dan terstruktur semuanya. Dan bisnya pun juga nyaman buat kita yang naik. Saya berharap aja sih Indonesia kedepannya juga bakal ada sistem transportasi yang bikin penumpangnya nyaman. Terus juga transportasi ini di sini tuh udah ngedukung buat disable. Orang-orang iya, untuk teman-teman yang disable, mereka kayak ada reliable banget buat mereka. Itu yang belum pernah saya temuin di negara kita, di Indonesia. Terus kalau kereta, menurut kamu gimana kalau kereta di sini? Kereta termasuk nyaman juga sih, maksudnya karena jadwalnya juga meski kadang juga sering telat atau apa, tapi menurut aku udah yang apa ya, nyaman karena kadang kita nggak nemuin kayak pengamen atau apa atau orang yang ya meski di Indonesia sekarang juga udah mulai dibikin sistem seperti itu sih. Tahu nggak kereta api di Belgia itu yang paling banyak ngambek? Oh gitu. Iya, makanya di sini tuh banyak banget stacking. Ya. Iya, sering telat. Iya, makanya itu sebenarnya salah satunya juga itu sih, sering mogok, kayak mogok kerja gitu. Kenapa sih? Balik lagi nih ke cuaca ya. Kenapa? Karena di sini sering kali kita lihat weather forecast biar nggak salah kostum. Biar nggak salah kostum. Karena soalnya, bisa aja tiba-tiba hujan. Jadi harus bawa payung sih kemana-mana kalau aku, atau bawa mantel, raincoat. Karena ya itu tadi. Jadi agak moody, jajan itu lagi ya pengaruh ke orangnya. Jadi tipikal orang sini ya, pasti ngomonginnya cuaca. Karena itu satu hal yang udah. Ya. Tapi ya emang ini sih sering banget ganti-ganti yang jadi kita harus prepare. Dan satu hal lagi selain cuaca, kenapa sih kalau di sini bahkan di Belgia tuh sering yang namanya hujan gitu, entah gerimis atau apa. Karena aku pernah dengar dari temen aku, karena wilayah Belgia itu deket sama laut, jadi sering kali apa ya, mungkin itu pengaruh juga kali ya, antara geografisnya yang itu dengan dia sering hujan kayak gitu. Itu makin bersinar deh. Terus kalau tata kota gimana di sini? Tata kota termasuk yang rapi, banyak bangunan-bangunan tuanya yang masih terawat,
Bahkan mungkin kamu bakal ngira, wah itu udah bangunan usang yang udah nggak dipakai. Enggak, salah total. Ternyata itu bisa aja dipakai buat mungkin kantor pemerintahan atau mungkin tempat tinggal. Iya, kita kan di sini lihat kan kalau rumah-rumah di sini tuh kayak rapi gitu, satu ukuran, tingginya sama. Itu ada peraturan yang itu ngatur ada ya? Peraturannya. Oke. Even kalau kamu mau renovasi, tingginya pun diukur Ada berapa. ini ya, ada standarnya Ya, ya. ada standar. Terus kalau kamu mau bikin misalnya kolam renang, Itu juga ada ininya nih. iya. Jadi kamu tuh harus keliling komplek buat minta persetujuan Sama tetangga kamu. tetangga kita. Oke. Kenapa ya? Beda kan kayak Iya di sih. Kalau tempat kita ya udah seenak aja lah. Pokoknya kalau kamu pengen bangun ya udah bangun aja. mungkin Terkait lingkungan kali ya. Iya. Bukan. Tapi yang jelas di sini untuk kepedulian terhadap lingkungannya lebih ya besar lah ya, termasuk orang-orang. Apalagi kayak kita memilah-milahkan sampah dari yang apa sih, botol sama kardus, PMD itu, sama sampah organik dan lain sebagainya, itu kita dipisah. kita belum ada tuh kayak gitu. Iya, mungkin even pun kalau misalnya kita udah pisah di rumah pun nanti Indian di tempat pengolahan sampah digabung lagi. Jadi kayak mungkin agak sia-sia kalau di negara kita kayak gitu. Tapi mungkin bisa jadi ya kedepannya bakal kayak gitu, sangat mungkin. bisa. Sesuatu yang lebih baik buat negara kita. Ya, terus kalau soal makanan gimana, Prim? Iya nih, ini salah satu tantangan buat aku juga. Karena gimana ya, mesti aku suka sesuatu yang pedas, yang spicy lah ya. Kalau di sini agak susah sih kayak nyari makanan yang kayak gitu. Kadang bahkan aku harus masih pakai bumbu yang aku bawa dari Indonesia kayak gitu. Karena di sini mereka masak atau bikin makanan itu pasti apa ya, bumbunya menurut aku kurang nendang aja. Ya, mereka makanan favoritnya adalah fries. Dan itu yang paling enak di seluruh dunia. Iya. Kalau kata aku ya, nggak tahu kalau kata kamu. Iya sih. Jadi ada yang beberapa bilang fries itu awalnya dari Prancis, tapi sebenarnya fries itu asal mulanya malah dari Belgia. Banyak kok temen-temen aku, kayak temen aku yang dari Poland, dia pernah bilang fries paling enak Belgia. Selama dia hidup, dia baru nemuin fries yang paling enak tuh di sini. Keren Belgia. Banget. Makanan kedua yang emang wajib kamu coba kalau kamu main ke Belgia adalah waffle. Tapi di sini waffle ada dua. Iya sih, ada. Luxe waffle sama Brussels waffle. Ya, bedanya apa tuh? Berarti kalau di Luxe waffle itu pakai gula. Jadi waffle yang dalamnya ada gula. Iya, aku pernah coba itu manis banget sih. Kalau yang Brussels, yang nggak suka manis. Kalau waffle yang dari Brussels tuh kayak plain, tapi kita pakai topping kayak ice cream coklat. Iya, ada buahnya juga ya, kadang cream. Terus juga yang makanan kedua adalah coklat. Pasti semua orang yang tahu kalau kita dari Belgia jangan lupa bawa oleh-oleh coklat. Tapi emang iya sih, coklat Belgia tuh enak. Dan mereka di sini emang karena advance dalam mengolahnya sih, karena coklat sendiri pun dia berasanya nggak dari sini kan, dia nggak tumbuh di negara seperti Belgia ini. Mereka tumbuhnya kayak di Afrika, bahkan di Indonesia pun penghasil nomor 3 terbesar untuk biji coklat. Terus yang selanjutnya yang makanan yang harus dicoba, ya mungkin ini nggak semua orang bisa ini sih, adalah bir. Tapi itu nggak, ya maksudnya karena di sini mereka penghasil bir terbesar kayaknya di Eropa atau paling terkenal lah ya bir Belgia. Stella Artois. Tadi ada 4 makanan yang emang yang wajib kamu coba di Belgia. Kalau kalian ke Belgia. Ya, harus dicoba. Kalau nggak sah. Terus gimana Prim kuliah di sini menurut kamu? Sesuatu yang challenging buat aku karena pertama memang menggunakan bahasa yang bukan bahasa ibu aku. Jadi pastilah kalau ketika dosen menjelaskan pasti ada 1-2 yang miss karena entah kita mendengarkan atau menginterpretasikannya nggak bener ya kayak gitu, itu pasti ada. Terus juga yang kedua di sini aku sukanya adalah antara dosen sama muridnya kayak nggak ada barrier gitu. Jadi iya benar banget. Iya, mereka bahkan even kamu tanya sesuatu yang mungkin bagi kamu kayak gitu aja ditanyain, itu mereka fine gitu, tetap oke, dia bakal jawab, bakal jelasin. Dan itu yang bikin aku suka gitu, karena dosen dia bakal menjelaskan apapun itu yang kamu tanya. Terus juga ya kita emang harus lebih aktif sih di kelas karena ya itu tadi, kita sebagai mahasiswa master banyak banget grup
Iya, working group. working group juga. Kalau Banyak kayak banget. misalnya kayak aku ada lab work juga, Nah. jadi kayak praktikum di dalam lab kayak gitu. Menambah skill kita sih, karena kita jadi tahu apa yang teori di kelas, aplikasinya seperti apa. Nyaman nggak Prim? Kamu kuliah di sini? Iya, aku suka banget Leuven karena kotanya kecil, tapi international atmosphere-nya kerasa banget. Vibe-nya. Iya, ininya kerasa banget. Di sini lingkungannya sangat mendukung banget untuk belajar, suasana alamnya, terus juga perpustakaannya yang 24 jam. 24 jam untuk belajar. Jadi aduh, suka banget deh pokoknya kalau di Leuven. Jadi kalau teman-teman pengen belajar ke luar negeri, Recommended banget. recommended banget Leuven, maksudnya Belgia dan terutama di Leuven ini kayak gitu. Terus kalau budaya orang di sini tuh menurut kamu gimana? Itu mereka tipikalnya introvert ya, jadi sebenarnya nggak terlalu banyak yang, maksudnya kita sekali kenal mudah buat, tapi mereka pun sendiri sopan santun, terus ini juga menurut aku masih kental gitu. Ya jadi even kata orang sini pun orang sini tuh lebih tertutup daripada orang-orang yang ada di Belanda. Jadi di oke. Belanda tuh orang-orang lebih friendly gitu, Iya, kayak kalau iya. di jalan Lebih ceria ini ya, gitu, dia bisa senyum ke setiap orang. Tapi kalau di sini mereka lebih tertutup Iya. kali ya. Tapi pun kalaupun tertutup menurut aku, tapi mereka tetap kalau kita butuh bantuan atau apa, mereka bakal bantu gitu, maksudnya helpful juga, nice. Terus tahu di sini tuh ada culture yang beda sih sebenarnya. Jadi kalau misal normalnya sih kan kita kan cipika-cipiki kan. Aha. Nah kalau di sini tuh 3 kali. 3 kali ya, Cipika, cipiki, cipika. lagi. Iya. Jadi 3 kali. Tapi Udah. nggak selalu sih, nggak Iya, selalu. Itu nggak. kayak misal buat Udah yang deket banget ya, atau ulang tahun gitu. biar ya Ngucapin ulang tahun Oke. atau gimana ada gitu. special moment yang emang Tapi kalau biasanya sih kalau buat sehari-hari sekali aja sekali aja cukup. menyenangkan sih pokoknya di sini kesannya. Itu video kita buat hari ini. Semoga videonya informatif. Bisa kasih gambaran ke kamu lah gimana kehidupan mahasiswa di Belgia. Iya. Pengen tahu lebih lanjut gimana kehidupan mahasiswa di Belgia? Tanya. Langsung aja komen ya. Ya, Langsung tanya komen. di komen. Follow Follow Instagram kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke. Ciao. Dadah.